Lagi-lagi korupsi itu topik mata najwa malam hari ini. Saya bersama Komisioner KPK, Ketua KPK Pak Agus Raharjo, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, anggota DPR Nasir Jamil, dan Ketua Pukat Zainal Arifin Muchtar. Saya mau ke Pak Cahyo. Pak Cahyo, yang jelas dari OTT tahun ini, bukan hanya OTT tapi secara keseluruhan tahun ini ada 10 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. 10 Pak Cahyo. Ini gila ya Pak? Nggak gila Pak, biasa ini Pak. Jadi sampai nggak bisa tidur Pak Cahyo? Anda kepikiran atau Anda sudah biasa atau Anda sudah mulai nyerah menjadi pejabat atau gimana Pak? 10 orang Pak Cahyo? Saya sebagai Mendagri 2 tahun ini kalau sudah ditelepon atau terima surat dari KPK itu stres. Ini berarti ada seseorang dalam lingkup Kemendagri termasuk DPRD yang pasti akan kena. Anda langsung stres? Ya, belum lagi dari Jampitsus, belum lagi dari Barreskrim. Ini 2 tahun ini terus minta tolong, minta izin untuk diperiksa. Ini mau itu. Ya sudah, mau apa lagi? Kalau sudah yang namanya OTT apa lagi? Padahal kami sudah mengingatkan sejak awal bahwa pejabat daerah, baik pusat maupun daerah, harus memahami area rawan korupsi. Perencanaan anggaran, menyangkut retribusi dan pajak, menyangkut dana hibah dan dana bansos, menyangkut pengadaan barang. Anda sudah wanti-wanti terus itu? Sudah, ini 4 ini sudah. Malah kami sudah terus-menerus dengan KPK. Jadi artinya itu apa Pak? Itu tidak digubris, tidak didengar, atau memang dasarnya dablek gitu Pak kalau bahasa Jawanya? Komitmen kepala daerah dan semua pejabat saya yakin ada komitmen. Nah, tapi itu kan oknum ya. Oknum yang mungkin tidak sadar atau mungkin melihatnya ke atas saja. Kalau melihatnya ke atas ya tidak pernah puas. Itu aja. Contoh misalnya, baru rapat dengan Pak Agus mengenai hati-hati urusan pertambangan. Dengan semua gubernur. Besoknya ada yang ketangkep gubernur di situ. Yang ikut rapat? Ya ikut rapat, dia hadir ikut rapat misalnya gitu. Ya. Kemudian yang menyangkut hal-hal yang menyangkut perencanaan anggaran. Itu pasti perencanaan anggaran, padahal kemarin sudah sepakat dengan KPK kita bentuk e-planning. Masih ada itu. Ada saber pungli sudah dibentuk. Ya masih ada. Ya kalau sudah itu ya mau apa lagi? Mau apa lagi? Mas Uceng mau apa lagi Mas Uceng? Sambil komentari KPK dulu nih. Yang pertama barangkali beginilah ya, kalau KPK banyak melakukan operasi tangkap tangan, mungkin bagi saya membacanya harus dilihat tidak sekedar sebagai KPK upaya, tetapi kan KPK memiliki roadmap, ya, apa yang dia inginkan paling cepat. Dan harus diingat KPK ini naik, Pak Agus CS ini naik dalam kondisi yang tidak terlalu ideal. Habis dihajar gitu, tidak terlalu kuat posisinya. Banyak yang memplesetkan waktu itu Pak Agus, Komisi Pencegahan Korupsi. Betul, bukan pada saat yang sama ada catatan besar terhadap komisioner yang baru naik ini, seakan-akan mereka kelihatannya tidak garang-garang amat gitu loh. Nah makanya saya membahasakannya 16 ini sebenarnya adalah jangan-jangan tanda kutip roadmap-nya KPK untuk mendapatkan perhatian cepat. Jadi walaupun ada juga kritikan, itu kan yang ditangkap uang receh, yang miliaran cuma 200 juta. Memang, 100 juta itu uang receh yang ditangkap. Memang harus dilihat begini, saya kalau ukuran undang-undang kan mengatakan bahwa pejabat publik menarik perhatian publik 1 miliar ke atas. Tetapi kalau dilihat, kita harus lihat magnitudenya. Saya percaya saya ngelihatnya pada magnitudenya. Kasus Irman misalnya memang cuma 100 juta, dilakukan oleh orang yang cukup sangat besar, tetapi dia punya kaitan kuat dengan yang namanya kebutuhan pokok, yaitu gula. Begitu juga kasus yang lain. Misalnya kasus yang berkaitan langsung dengan hal-hal yang pokok. Rohadi misalnya, memang cuma 250 juta, cuma panitra. Tapi dibayangkan dia adalah bagian dari proses besar penegakan hukum dan keadilan. Dan memang kekayaannya, saya nggak tahu ya, memang gede banget nih untuk ukuran seorang panitra. Sampai punya rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah artinya magnitud itu nggak bisa kita hitung hanya sekedar berapa jumlah nilainya, atau dilakukan oleh siapa, tetapi dilihat magnitudenya. Nah dari situlah sebenarnya catatan ke KPK-nya menjadi besar. Kita kan selalu berharap begini, KPK
tidak hanya sekedar rajin mengumbar perkara, tapi dia keluar dengan sebuah resep cespleng gitu. Jadi setelah nangkap, setelah melihat, lalu kemudian mengeluarkan sebuah resep yang mudah-mudahan dengan resep ini kan kejadian serupa tidak terulang lagi. Pak Agus, apakah memang kemudian OTT itu ada strateginya atau mana yang lebih banyak buktinya dulu yang kemudian ada di depan mata langsung ditangkap, atau adakah sesuatu di balik penangkapan demi penangkapan ini? Kita mempunyai seperti yang Mas Oceng sampaikan, kita mempunyai roadmap, kita mempunyai prioritas. Jadi prioritas kita dari awal kan dulu di sini juga kami sampaikan penegakan hukum, kemudian infrastruktur, terus penerimaan negara, kemudian kebutuhan pokok itu menjadi target-target yang kemudian kita akan prioritaskan itu dulu. Di samping seperti tadi disampaikan hal-hal yang membuat stres Pak Cahyokumolo berarti itu. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Oceng, kita pun juga kemudian di samping melakukan penindakan, ada saran-saran pada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perbaikannya. Jadi kita selalu, kemudian kajian kita banyak, selalu kita mengundang menteri, kita berikan hasil dari kajian itu. Kemudian harapan kami memang kemudian ada perubahan-perubahan yang secara substansial di tata pemerintahan di negara kita. Oke, baik. Yang juga mengejutkan banyak pihak waktu itu adalah OTT, operasi tangkap tangan terhadap salah seorang anggota DPR, tepatnya di Komisi 5. Kita akan dengarkan cuplikan kesaksian Damayanti ketika diperiksa di persidangan yang mengejutkan banyak orang ketika itu. Anggota mendapat jatah maksimal 50, untuk kapoksi mendapat jatah maksimal 100, dan untuk pimpinan saya kurang tahu karena... Ini yang membagi jatah itu siapa? Yang membagi jatah kalau kami semua diberikan dari kapoksi. Kapoksi dari pimpinan. Oh, dari pimpinan ya. Iya. Yang jelas saudara dapat 41. Iya, yang mulia. 41 apa? 41 miliar yang mulia. 41 miliar untuk jalan di Maluku atau Maluku Utara. Iya. Ya. Selain saudara tadi siapa lagi? Ada yang saya tahu ada Pak Budi Supriyanto dari fraksi Golkar, ada Pak Musa dari fraksi PKB, ada Pak Bakri, ada Pak pimpinan ada 4, Pak Lasarus, Pak Michael Watimena, Pak Yudi, Pak Fahri Francis. Itu pengakuan Damayanti di persidangan yang mengagetkan banyak orang soal jatah dari dana aspirasi yang seperti ban berjalan. Pimpinan dapat berapa, tupoksi dapat berapa, semua dapat bagi-bagi uang di DPR. Kita akan bahas itu setelah pariwara, jangan kemana-mana.